perkenalan singkat, Pak Solikin, Direktur Eksekutif Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di tingkat pusat. Tanggal lahirnya Indramayu 17 April 1965. Statusnya udah pasti sudah menikah nih Pak. Dan pendidikannya S2-nya di ITB, lulus tahun 2004, S1-nya di Unpad tahun 1994, diplomanya di AMIK Bandung. Dan pengalaman kerjanya sebagai dosen di Prodi, kemudian pernah juga menjadi ketua STEMIK di Bina Insani, sekarang Universitas kalau tidak salah Pak, Universitas Bina Insani. Nah, juga menjadi wakil ketua 1 bidang akademik di AMIK Bandung, ketua jurusan Sistem Informasi dan Manajemen Informatika juga di AMIK Bandung. Ini pengalaman organisasinya. Saat ini posisi terakhir adalah sebagai Direktur Eksekutif di Aptikom Pusat. Dan sekaligus juga sebagai Wakil Ketua 2 di Aptikom Jawa Barat. Oke, itu saja pengenalan singkat dari narasumber kita yang ketiga. Ya, waktu dan tempat selanjutnya saya persilahkan Pak Solikin. Baik, terima kasih Pak Henry, saya lanjutkan. Sudah terlihat ya Pak? Ya, jelas Pak. Baik, tadi Pak Rektor sudah menyinggung tentang pentingnya digital ya, karena memang sekarang eranya era digital. Kemudian yang terhormat Pak Handoyo, pembicara pertama juga sudah memaparkan tentang bagaimana peluang dan juga tantangan di bidang IT, termasuk peran perguruan tinggi ya. Semoga ke depan Undira bisa banyak aktif bergabung dengan kegiatan-kegiatan Aptikom sehingga peran dari universitasnya dirasakan, khususnya memang sekarang adanya era-era digital ya. Kemudian tadi Pak Dedi, pakar cyber security, sudah memaparkan betapa karena sekarang mau tidak mau adalah eranya era IT begitu ya, sehingga security di bidang IT itu menjadi sangat vital, sangat penting sekali begitu. Nah, tema utama saya sesuai dengan permintaan dari panitia, peluang dan tantangan profesi IT di era pandemi. Namun demikian, saya secara tidak langsung menyampaikan atau direct pada peluang dan tantangan profesi IT-nya, tetapi nanti melalui penjelasan yang lebih dalam, kemudian semoga nanti khususnya para mahasiswa dapat memahami dengan baik peluang dan tantangan profesi IT, utamanya sih setelah era pandemi, setelah era pandemi ya barangkali begitu ya. Terima kasih Pak Henry sudah memperkenalkan saya, jadi tidak perlu lagi. Secara garis besar materi saya ini ada globalization 4.0, kemudian ada machine learning dan aplikasi machine learning. Nah, sebelum sampai pada paparan utama, sebagai sebuah inspirasi ada G Inspiration ya, atau Google Inspiration. Saya kira semua tahu ya tentang makhluk yang satu ini gitu ya. Awalnya hanya search engine, tetapi di kemudian hari memang Google itu punya angan-angan, punya cita-cita ingin mendigitalisasi semua apa yang ada di permukaan bumi gitu ya. Jadi awalnya perpustakaan di MIT itu seluruhnya didigitalisasi, kemudian saya kira sekarang kita semua tahu ya, kita mau bertanya apapun pasti datanya ke Google. Dan awalnya Google itu kan yang sekedar search engine ya, tetapi untuk kemudian tumbuh dan berkembang begitu banyak aplikasi-aplikasi di Google. Jadi ini juga saya kira menjadi tren ya, kalau kita mengembangkan misalkan digital startup mulai dari kecil, fokus, tetapi setelah kita dapat berkembang ya. Begitupun dengan aplikasi-aplikasi pesanan di kita, mulainya hanya pesan untuk ojek, kemudian pesan mobil, pesan makanan, pesan pedikur, medikur dan sebagainya gitu ya. Jadi ini semoga bisa menjadi inspiration. Nah, kemudian dengan adanya pandemi akan memunculkan satu era namanya new normal katanya ya. Kemudian muncul satu mega shift ya, 4 mega shift. Jadi dengan adanya pandemi ini orang menjadi stay at home,
menjadi lifestyle, gaya hidup baru di rumah, working, living, playing, mohon maaf ya, di rumah karena adanya social distancing. Tentu ini akan mempengaruhi ya perilaku kita. Kemudian bottom of the pyramid, ada piramida Maslow yang terbalik ya, orang sebelum pandemi itu lebih mengutamakan aktualisasi diri, gengsi diri gitu ya. Sekarang orang udah rata-rata back to basic, ke kebutuhan yang penting bisa makan, bisa aman, bisa sehat gitu ya. Kemudian satu dari mega shift dari pandemi ini, orang beralih rame-rame, bukan hanya para pakar, bukan hanya kita orang IT, tetapi orang awam pun dipaksa untuk beralih ke media digital ya. Kemudian mega shift terakhir adalah dengan adanya pandemi memunculkan new empati, di mana orang menjadi lebih ulas asih, syarat solidaritas karena begitu banyak korban. Dan tadi Pak Rektor sudah menyinggung betapa negara kita sangat terpuruk dengan hal ini ya. Kita ambil nilai positifnya karena kita juara 1 di bidang penanganan COVID ini, justru memunculkan satu peluang baru mestinya ya. Jadi dengan kita mencapai puncak ujian yang paling besar, paling tinggi, mestinya akan membuat kita menjadi lebih cerdas karena kita tahu gitu ya betapa satu ujian itu lalu mestinya akan memunculkan satu tantangan yang berhasil dijawab ya. Kita punya kesempatan untuk memperoleh begitu banyak solusi-solusi begitu. Nah, dengan adanya pandemi juga something old ya. Sesuatu yang lama akan berakhir ya. Kemudian nanti akan muncul sesuatu yang baru, something new yang akan kita mulai ya, gitu ya. Jadi di situ awalnya kita dipaksa gitu ya. Awalnya denial, nolak-nolak. Aduh kok begini ya, biasa kita kuliahnya di kelas, kok sekarang di rumah. Biasa kita jalan-jalan di mall, kok kita nggak boleh. Biasa kita nongkrong bareng-bareng nggak boleh. Awalnya dipaksa, tetapi untuk kemudian muncul resistensi gitu ya atas hal-hal baru yang terjadi, penolakan itu, untuk kemudian memunculkan satu komitmen gitu ya, perilaku dan budaya baru. Saya kira semua sudah tahu lah, dan kita merasakan bagaimana budaya kita sebelum era pandemi, kemudian saat era pandemi, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan pasca pandemi. Kemudian pada akhirnya sebelum komitmen kita melakukan eksplorasi dulu ya. Kita coba eksperimen, eksplorasi dan sebagainya. Baru memunculkan komitmen baru dan pada akhirnya ada satu baru. Jadi proses denial, resistance, exploration, komitmen itu seolah-olah menjadi dimampatkan gitu ya. Mestinya datangnya 5-10 tahun lagi, tetapi dalam hitungan bulan saja kita sudah ini. Makanya kalau menyitir istilah Prof. Eko Indrajit ya, mantan Ketua Umum Aptikom yang sekarang menjadi pembina Aptikom, beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pandemi itu seolah-olah masa depan datang lebih cepat gitu ya. Harusnya masih 5-10 tahunnya lagi, ini sekarang kita gitu. Jadi nilai positifnya adalah kita harus bersyukur dengan adanya era pandemi ini gitu ya, dan tidak perlu kita bersungut-sungut kemudian mengeluh ya, keluh kesah gitu ya. Justru kita tadi Pak Handoyo juga sudah menyampaikan, kita harus jeli ya, kita harus kreatif memanfaatkan atas situasi ini, terutama kita yang orang IT ya, yang orang IT itu peluangnya begitu besar sekali. Saya kira di sosial media terakhir itu ada share ya, yang sedang beredar, Facebook dalam 1 menit penghasilannya 1,1 M. 1 menit dalam sehari 24 jam gitu ya. Jadi berapa triliun dalam sebulan gitu ya. Dan itu dimungkinkan karena adanya digital. Nah, ini saya kira era industri semua sudah tahu, yang terpenting di globalization 4.0 ini kata kuncinya di digitalization, artificial intelligence gitu ya, kecerdasan. Kemudian kalau kita orang IT ada patokan yang namanya Gartner Hype Cycle ya, siklus hidup dari Gartner. Jadi Gartner ini suatu lembaga yang mendedikasikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang IT.
Jadi untuk bisa melihat tren ke depan itu seperti apa, kita ikuti saja Gartner ini gitu ya. Kalau sekarang misalkan eranya era 4G ya, ke biochip, AI, PAAS, Edge Analytic, Graph Analytic dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat peluang dan tantangan era pandemi kini dan ke depan, terutama ke depan, itu kita bisa ngikuti dari Gartner Hype Cycle itu. Di bawah ada betul ya, di bawah ini ada linknya, nanti mungkin materi bisa diperoleh oleh para peserta. Kemudian untuk mengingatkan, terutama kita ada basic item ya gitu ya. Jadi di bidang IT digital itu kan kita memulai dari sesuatu yang sederhana, bit ya, biner digital 0 dan 1, tetapi dari bit itu lalu memunculkan byte gitu ya. Kemudian muncul istilah record, database, kemudian memunculkan knowledge, dan pada akhirnya ke wisdom ya, ke arah kebijaksanaan. Artinya kira-kira filosofi inilah yang bisa kita gali untuk bagaimana kita orang IT di era pandemi dan kemudian pasca pandemi itu. Kemudian ini adalah computing trennya dari mulai zaman dulu kita di sini konon tahun 60-an itu hanya pada operating system ya, terus tumbuh dan berkembang ke arah IA ya, integrated application, AI, artificial intelligence, kemudian instrumen intelijen, kemudian tutoring intelijen, dan pada akhirnya nanti akan dicapai apa yang disebut sebagai KIT atau knowledge information technology gitu ya. Jadi pada knowledge-nya. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan tentang machine learning ya, karena khususnya webinar ini kan digelar oleh Informatika Undira, dan harapannya tentu selain juga terbuka untuk umum, khusus untuk mahasiswa Undira yang informatika harus bisa memahami juga tentang bagaimana konsep dari machine learning gitu ya. Tentu untuk semuanya, cuma saya lebih berikan penekanan pada mahasiswa Undira gitu ya. Kenapa machine learning? Karena era sekarang itu manusia bicara tidak hanya sama manusia ya, man to man, tetapi juga sudah mulai man to machine ya, manusia bicara dengan mesin, dan yang ujung adalah otomatisasi itu akan begitu cerdas, munculnya M to M tapi machine to machine, jadi mesin sesama mesin itu bicara gitu ya, muncullah satu teknologi atau tools atau alat-alat yang menjadi cerdas seperti manusia. Dan kecerdasan itu basicnya salah satunya adalah dari konsep machine learning, yaitu adanya algoritma ya, kemudian ada model, kemudian diproses, ada prediction dan sebagainya. Nah, sepintas machine learning itu ada yang unsupervised learning, yang pembelajarannya tidak terbimbing, ada yang pembelajarannya terbimbing, dan ada yang reinforcement learning. Ini adalah area dari machine learning ya, dari mulai deep learning, Bayesian, decision tree, dimensionality reduction, instant based, clustering, regression, rule system, regulation, ensemble ya, neural network gitu. Jadi begitu banyak kita sebagai orang IT yang harus kita pelajari agar kita punya kemampuan bisa eksis di era pandemi dan bisa memperoleh manfaat atau keuntungan sebesar-besarnya setelah era pandemi ini gitu ya. Saran saya salah satunya adalah kuasai teknologi dari bagaimana mesin itu bicara dengan sesama mesin begitu ya, sehingga mesin menjadi cerdas gitu ya melalui machine learning. Ini adalah beberapa aplikasi machine learning bisa diaplikasikan untuk image and speech recognition ya. Itu sebabnya sekarang lagi rame kan itu aplikasi apa itu yang orang foto lalu bisa nyanyi dengan suara gitu. Jadi seolah-olah foto mati bisa menjadi hidup, bibirnya bergerak ya, lagi tren sekarang ini kan. Itu image and speech recognition, medical diagnosis. Tadi Pak Andoyo sudah menyampaikan di era pandemi ini bidang healthy itu begitu masif ya peluangnya.
Jadi di tengah banyak orang menjerit, mengibarkan bendera putih gitu ya, tetapi banyak juga yang sebetulnya itu mengeruk keuntungan yang sangat luar biasa ya. Zoom misalnya, luar biasa ini kekayaan dari Zoom, setiap menit itu berapa ya, uang datang sendiri gitu ya. Statistical arbitrage, learning association, classification, prediction, extraction, regression ya. Nah, pada kesempatan ini saya izin akan sedikit mendemokan gitu ya salah satu aplikasi cerdas gitu ya. Ini melalui teachable mesin ini ya. Saya izin ini keluar dulu, kemudian saya share. Nah, yang ini. Sudah terlihat Pak Hendri teachable machine? Terlihat jelas, Pak. Baik. Kalau terlihat, pertama kita akan memperkenalkan kelas yang pertama. Katakanlah namanya handsome, gitu ya. Benar ya tulisannya seperti ya, handsome. Lalu kita perkenalkan ke mesin. Sorry, kok error. Kita coba ulangi. Kok error lagi? Kenapakah ini? Bentar ya, coba saya di-refresh. Mudah-mudahan mau. Kok masih error lagi? Oke, kalau masih coba kelas 2-nya misalkan gelas. Apakah ini mau? There was an error opening your webcam. Karena webcamnya webcamnya dipakai sih ya di sini. Oke, saya matikan dulu ya. Di ini saya. Nah, ini sekarang sudah mau terlihat ya foto saya Pak Hendri ya? Ya, terlihat Pak. Di kelas handsome 1. Nah, ini sesuai dengan kelasnya tadi Pak. Sesuai dengan kelasnya ya. Saya mau perkenalkan yang handsome ini gitu ya. Kapan lagi Pak memuji diri sendiri Pak selain pada kesempatan ini. Nah, saya perkenalkan ke mesin. Ada 4 foto saya, ada 8 terus gitu ya. Tentu ini semakin banyak semakin pinter ya, semakin cerdas gitu. Ini berapa Pak Hendri yang sudah tersimpan? 28 ya. Oke, kemudian saya mau memperkenalkan yang kedua ya, gelas ya. Saya harus minggir dulu. Mudah-mudahan. Nah, ini terlihat ya gelasnya ya. Kemudian nanti saya perkenalkan. Nah. Oke. Berapa tuh? Oke, 28 saja lah kira-kira gitu ya. Gelas, kemudian saya coba satu lagi. Ini bisa add class ya. Kelas yang ketiga misalkan head, topi ya. Saya mau memperkenalkan topi saya. Ini topi saya bundar. Oh, ini bukan bundar ya. Oke, saya perkenalkan. Nah, sekarang saya sudah punya 3 objek. Kemudian kita training model, preparing training data ya. Sebentar, mohon bersabar. Nah, tentu teknologi inilah gitu ya. Kalau teman-teman khususnya mahasiswa Undira bisa menguasai teknologi ini gitu ya, maka insya Allah nanti akan bisa bertahan dan bisa memetik banyak manfaat atau keuntungan di era terutama pasca pandemi ya. Nah, ini sudah berhasil pembelajarannya. Oke, Pak Hendri, sekarang terlihat itu komputer mengatakan itu siapa? Yang warna oranye, Pak Hendri? Enggak. Sebelah kiri tulisannya siapa? Hand, glass, head. Ya, yang sekarang hand ya, handsome lah gitu ya, orange. Nah, sekarang coba saya tunjukkan ke komputer. Komputer ini apa gitu? Jawabannya apa Pak Hendri? Gelas. Gelas ya.
Kemudian saya tunjukkan ini ke komputer. Ini apa? Dia bilang, head. Ya. Nah sekarang kalau gambarnya seperti ini, nah lebih dominan mana? Lebih Head-nya. dominan topi ya. Topinya. Iya. Dibanding solikinnya. Kalau misalkan seperti ini, nah solikin lebih dominan dibanding topi. Nah sekarang kalau seperti ini gitu ya. Nah solikinnya menjadi kecil ya. Yang dominan antara topi sama gelas. Tentu kalau saya seperti ini ya. Solikin dominan, gelasnya agak dominan, topinya yang kurang dominan. Kalau kejadiannya seperti ini, tentu dia gelas yang akan dominan gitu ya. Jadi di situ kok bisa ya alat mesin dia tahu gitu ya bahwa sekarang yang nongol itu adalah seorang pria yang handsome gitu ya. Kalau seperti ini, oh kok gelas gitu ya. Kalau seperti ini, oh topi gitu ya. Kok menjadi pinter? Kira-kira itulah machine learning ya, yang nanti ke depan membuat kita bisa bertahan. Oke. Kemudian saya juga izin mau menyampaikan aplikasi machine learning yang lain untuk pengenalan. Terlihat ya Pak Henry ya? Ya, terlihat. Ya. Ini pakai masker. Without mask, tidak pakai. Ini pakai masker gitu ya. Ini pengenalan dari machine learning. Jadi kalau nanti kita bikin program ya, dan saya kira sekarang di mall-mall sudah banyak ya, di mall-mall sudah banyak. Ini karena machine learning ya. Di situ ada codingannya. Codingannya pun ini bisa di-download, ya bisa kita ubah ya. Dan ini langkahnya itu pertama adalah data preprocessing ya. Kemudian langkah kedua adalah training ya di convolution neural network. Kemudian langkah ketiga kita detecting wajah ya, baik yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan masker. Ini codingannya ya. Ini di TensorFlow bisa di ini. Nah, dikembangin lagi deh. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian satu lagi, izin Pak Henry. Ini untuk deteksi yang lebih luas ya. Sebentar. Saya cari dulu. Di sini sudah azan. Bentar. Satu laginya itu mohon maaf sebentar, satunya lagi itu yang oh ini sudah ketemu. Nah, satu laginya ini yang lebih rumit ya. Jadi kalau di terminal orang baru turun dari bus, kita akan ngecek gitu ya. Berapa orang yang pakai masker, berapa orang yang tidak pakai masker ya. Itu bisa dengan pendekatan machine learning juga. Ini juga sama langkahnya ya. Nah, ini juga sama nih. Ketika orang mengantri di bank misalnya ya, maka akan ketahuan ya orang yang memakai masker dengan orang yang tidak memakai masker. Yang memakai masker warnanya apa Pak Henry? Ungu ya? Oh, hijau ya, hijau ya. Yang tidak pakai masker warnanya yang pakai ungu kayaknya Pak. Ungu yang pakai ya malah ya. Yang pakai hijau ungu yang nggak nggak pakai. Iya. Yang nggak pakai hijau. Yang nggak pakai hijau ya. Nah jadi inilah, nah ini nih orang brewok ya. Ini dia pakai masker gitu. Pakai masker. Kemudian dilepas gitu ya. Nah, ada persentasenya di situ gitu ya. Karena dia brewok gitu. Brewoknya itu nah ada 100, ada 80 gitu. Dia di sini seolah-olah pakai masker padahal itu jambang dia gitu. Nah, ini seperti ini tadi ya. Jadi bisa di ini presentase dari ininya. Oke, saya balik lagi ke PPT saya. Manakah PPT saya?
Wih, bukan, salah. Mohon maaf sebentar. 3 menit lagi, Pak. Ya. Sesi tanya jawab di sini, Pak. Iya, ini pas kayaknya kalau 3 menit, Pak. Nah, jadi dengan machine learning kita bisa menjadi cerdas ya, dan itu peluang. Kemudian ada juga chatbot. Sekarang memang eranya era chatbot. Di sini ada Existor. Jadi dulu sekitar 5-10 tahun yang lalu itu hanya FIBot ya. Jadi kita seolah-olah bisa komunikasi dengan komputer, dengan mesin, tetapi mesinnya berfungsi seperti manusia, dan dia juga bisa bergerak bibirnya, matanya ya. Nah, sekarang sudah ada FIBot, Boybot ya, kemudian POD-bot, dan ada Jimbot. Ini ada linknya, nanti bisa di ini. Jadi kita bisa interaksi apakah melalui teks ya, atau melalui suara gitu ya. Nah, ini yang tadi, yang aplikasi machine learning untuk deteksi muka. Kemudian juga sekarang sudah ada machine learning yang digunakan untuk dokter mendeteksi jantung gitu ya. Itu dengan jarak jauh, itu juga sama machine learning. Kemudian di sini ada business intelligence. Ini adalah area-area yang bisa dijadikan peluang nanti pengembangan machine learning di era yang akan datang. Baik, saya kira itu materi saja. Mudah-mudahan waktunya tidak lebih. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan, saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Henry.